Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yakni dalam P5 ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema hari ini, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang sakit? Anggito. Oh, Anggito sakit. Oke, kita doakan Anggito semoga lekas sembuh ya. Kemudian sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon untuk Karisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Karisa. Nah, sekarang Ibu akan bacakan tema dan topik P5 hari ini. Temanya yakni gaya hidup berkelanjutan. Topik membangun kebiasaan mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Tujuan proyek P5, tujuannya adalah bertujuan untuk mengedukasi siswa mengenai pentingnya memilah sampah untuk meminimalkan dampak sampah plastik terhadap lingkungan sekolah. Kemudian, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak sampah plastik. Target dalam P5 yang pertama, siswa menyadari bahwa pemilahan sampah adalah langkah penting dalam mengurangi dampak sampah plastik di sekolah. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh konkret tentang dampak sampah plastik di lingkungan sekolah atau sekitar mereka. Yang ketiga, membuat poster ajakan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, nanti ada yang namanya pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, apa itu sampah plastik? Siapa yang berani menjawab? Ya, silakan. Sampah plastik adalah limbah yang berasal dari produk plastik yang sudah tidak digunakan, seperti kantong plastik, botol, dan kemasan sekali pakai. Plastik sulit terurai secara alami sehingga menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Oke, jadi sampah plastik ini memberikan dampak yang sangat besar untuk lingkungan kita. Karena apa? Salah satunya dia sifatnya tidak mudah terurai, jadi sulit untuk terurai. Meskipun berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dia tetap masih ada. Nah, kalian bisa melihat video berikut. Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kontekstualisasi, yakni identifikasi masalah. Di situ ada sebuah masalah. Pada tahun 2024, laporan dari Badan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 6 juta ton sampah setiap tahunnya. Sebagian besar dari sampah ini berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sementara sisanya mencemari laut dan ekosistem lainnya. Salah satu penyebab utama adalah penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol minuman plastik, sedotan yang digunakan di berbagai sektor termasuk retail makanan dan minuman. Pemerintah sudah berusaha untuk mengurangi sampah plastik dengan menerapkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di beberapa kota besar. Namun tingkat pengurangan sampah plastik masih jauh dari target. Nah, ini kita di Surabaya sudah menerapkan tentang adanya eco bag, ya kan? Kalau kalian belanja di Indomaret, kalian belanja makanan entah itu di Fore, di Jiko, atau di retail-retail yang lainnya, itu kan kalian mesti, loh mbak nggak ada kantongnya, nggak ada. Kita di sini pakai eco bag atau paper bag ya. Oke. Dari masalah itu kemarin Ibu mendapatkan sebuah pertanyaan. Yang pertama, sampah plastik yang mencemari laut
berdampak pada kehidupan laut dan kesehatan manusia. Menurutmu, apakah pendekatan yang berbasis pada edukasi masyarakat bisa efektif dalam mengatasi masalah ini? Berikan pendapatmu dengan mendukung atau menentang argumen ini. Itu pertanyaan nomor 1. Yang nomor 2, analisis dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika masalah sampah plastik tidak segera ditangani dengan serius. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Nah, yang nomor 1 itu kita sudah sering melaksanakan, yakni seperti kita melakukan aksi bersih pantai. Ya, kalian kalau hari Sabtu Minggu waktu bersih pantai itu, kalian pasti dalam bersih pantai menemukan apa? Paling banyak sampahnya apa? Plastik. Plastik kan? Daripada batang pohon dan lain-lain. Kalau nggak plastik, pampers. Berarti kan di lingkungan sekitar Pantai Kenjeran itu edukasi tentang bahayanya sampah plastik itu sangat kurang. Oke, dari 2 soal ini mungkin dari kalian ada yang bisa mengutarakan argumennya. Oke, Hafiz silakan. Jadi pendapatku untuk jawaban nomor 1 yaitu pendekatan edukasi masyarakat bisa efektif dalam mengatasi pencemaran laut oleh sampah plastik karena dapat meningkatkan kesadaran tentang dampaknya bagi ekosistem dan kesehatan manusia yang berpartisipasi dalam program pembersihan. Namun untuk hasil yang maksimal, edukasi perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang ketat dan fasilitas yang memadai. Oke, ya. Itu pendapat dari kelompoknya Hafiz. Kita beri aplaus. Oke. Nah, jadi nak, untuk yang soal nomor 2, kelompoknya siapa yang bisa menjawab? Oke. Jika masalah sampah plastik tidak segera ditangani, dampak jangka panjangnya akan sangat merugikan. Sampah plastik yang menumpuk dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem laut, dan mengganggu kesehatan manusia melalui mikroplastik dan bahan kimia berbahaya. Plastik yang mengotori tanah dan air juga dapat mempengaruhi pasokan air bersih dan kualitas tanah untuk pertanian. Selain itu, sampah plastik yang menyumbat saluran drainase berisiko menyebabkan banjir, merusak infrastruktur, dan menambah beban ekonomi. Dampak ini akan menurunkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, kenyamanan, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap sampah plastik sangat penting untuk mencegah kerusakan jangka panjang. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, dari kedua jawaban tersebut bahwasanya memang sampah plastik ini benar-benar sangat mempengaruhi ekosistem di negara kita. Ya, itu tadi dalam 2024 kita aja sudah 6 juta ton. Kalau kita tidak dimulai dari diri kita sendiri, maka nanti akan berdampak sangat buruk terhadap lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aksi. Nah, aksi pertama yakni tentang detektif sampah plastik. 1. Siswa berperan sebagai detektif sampah yang mencari dan mengumpulkan sampah plastik di sekitar sekolah. Yang kedua, siswa harus mencatat jenis sampah yang telah ditemukan dan lokasi penemuannya. Oke. Jadi sampahnya apa saja nanti kalian catat di buku, terus nanti dikumpulkan jadi satu setiap kelompok kan. Ini kan sudah terbagi untuk kelompok-kelompoknya ya. Nah, oke. Aksi 1 bisa dilaksanakan. Lihat juga ya guys sampahnya. Oke, di aksi 2 tadi sudah menjalankan aksi 1, yang aksi 2 yakni tentang tanpa sampah plastik. Siswa diminta untuk membuat poster ajakan yang tujuannya untuk menyadarkan dan mengajak teman-temannya yang ada di sekolah kita untuk mengurai dalam penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ya, mungkin kelompoknya Fahri ya, posternya sebentar.
Ibu akan tunjukkan posternya. Nah, ini poster dari kelompoknya Fahri. Reduce, reuse, recycle. Nah, say no plastik. Nah, ini nanti posternya kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Siap, ya, diajak biar tidak menggunakan plastik sekali pakai. Oke, sekarang kita akan memasuki aksi yang kedua, yakni kalian kan sudah membuat poster. Ya. Nah, nanti dari poster itu kalian kampanyekan di kelas-kelas yang ada di SMP Negeri 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 8C akan mempresentasikan terkait dengan bahaya penggunaan sampah plastik. Yang dimana kita ketahui sendiri bahwa penggunaan sampah plastik memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan hidup kita, terutama bagi keberlangsungan lingkungan hidup kita. Seperti yang sudah saya pegang di sini terdapat tas yang dimana saya buat dari sisa limbah non organik, yakni glangsing beras, yang dimana bisa saya gunakan kembali untuk kegiatan yang lebih positif lagi, seperti pengumpulan botol-botol yang berada di sekitar sekolah. Jadi untuk melakukan pengurangan ini juga kita juga harus melakukan pendampingan yang lainnya, seperti melakukan 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Yang dimana reduce yang memiliki arti mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle artinya mendaur ulang. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan sampah, terlebih lagi dalam memilah sampah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana kita mengurangi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi sudah semuanya, aksi 1, aksi 2 sudah selesai. Sekarang kita waktunya kesimpulan kontekstualisasi. Silahkan di-scan barcode-nya, dikerjakan itu yang ada di dalam situ. Di-scan dari tempatnya bisa? Bisa. Ya, silakan di-scan. Buka? Bisa. Ya. Diisi ya di formnya itu kesimpulan yang sudah kalian dapat selama pembelajaran. Untuk aksi 1 itu juga sudah Ibu terapkan barcode-nya. Kemudian tugas aksi 2 juga nanti silakan dikumpulkan di linknya. Nah, yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Refleksi melalui kegiatan ini, siswa lebih memahami dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan. Kegiatan ini mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini menumbuhkan siswa rasa peduli terhadap lingkungan. Siswa berhasil menghasilkan berbagai desain poster yang menarik dan informatif. Poster-poster yang dibuat siswa diharapkan bisa menginspirasi teman-teman untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, rencana tindak lanjut mengevaluasi efektivitas poster untuk memperkuat kampanye, meningkatkan pemahaman yang lebih tentang masalah sampah plastik, mengubah kebiasaan sehari-hari dengan tidak membawa sampah plastik sekali pakai di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Oke. Nah, itu tadi proyek-proyek P5 yang sudah kalian lakukan aksinya. Semoga di akhir
kita mengadakan kampanye, membuat poster, kemudian sosialisasi tadi itu menginspirasi teman-teman kita di sekolah untuk selalu mengurangi sampah plastik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.